mungkin. Salam Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan. Terima kasih. Perkenalkan saya Evangelis Neneng Farlina dari Kalimantan, Bapak Ibu. Terima kasih. Dan malam hari ini bukan kebetulan kita boleh ada sebagaimana adanya karena kasih karunia Tuhan. Tadi kita sudah berkata ya Pak ya. Ya saya mau bilang buat kita hari-hari ini banyak hal yang membuat kita serba tidak menentu. Tetapi Bapak Ibu, tetapi selalu kita diingatkan dengan firman Tuhan. Adanya Zoom membuat kita saling mengisi, saling melengkapi, saling menguatkan satu dan yang lain. Nah, jadi gereja tanpa tembok saat ini bukan saat yang tepat lagi bagi kita untuk beribadah di dalam gereja. Walaupun gereja tutup dengan adanya corona, karena kita digoncang dengan adanya corona. Kalau tidak ada goncang, banyak orang yang berdoa mau menengking corona. Saya bilang, buat apa ditengking? Karena ini adalah rencana Tuhan. Kalau kita tidak ada goncangan, kita tidak akan sama-sama mencari Tuhan. Kita tidak akan mencari Tuhan, kan? Tidak akan memilih bagaimana waktu kita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Jadi artinya corona adalah alat komunikasinya Tuhan. Karena Tuhan itu berbicara lewat situasi, lewat keadaan, lewat masalah. Supaya apa? Supaya kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Dan kita percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Karena kalau Tuhan itu tidak pernah meleset, Bapak Ibu. Janji Tuhan tidak pernah meleset, iya dan amin. Manusia bisa berbohong, manusia bisa meleset ya janjinya, manusia bisa tidak menepati. Tetapi janji Tuhan iya dan amin. Tergantung bagaimana cara kita mengimani. Dan itu Bapak Ibu. Nah, saya mau menanyakan Bapak Ibu, tengah situasi saat sekarang ini, apakah masing-masing kita memiliki mesbah keluarga? Apakah kita memiliki hubungan dengan Tuhan yang intim? Bagaimana? Ya, seperti itu, karena Tuhan mau seperti itu. Jadi namanya, karena tembok gereja itu memisahkan kita dari orang luar. Artinya, saya tidak kenal dengan Pak Martin, saya jadinya tidak kenal dengan yang lain. Jadi adanya ruang Zoom ini bukan kebetulan, karena Tuhan mau jadi inilah waktunya, kitalah gereja, diri kita sendiri lah, tubuh kita lah gereja itu sesungguhnya. Dan saya percaya malam hari ini, berapapun jumlah bilangan kita, bukan kebetulan kita boleh ada, saya bisa kenal dengan Pak Hari, dengan Pak Tommy, dengan siapa lagi, dan di situ kita untuk saling mengisi. Jadi adanya ruang Zoom ini bukan, karena tidak dibatasi kita bisa berjumpa dengan siapapun. Nah malam hari ini, Bapak Ibu, ada ibu-ibu nggak? Cuma saya sendiri kan? Oh ada ya? Bu Lydia. Bapak Ibu, malam hari ini saya mengambil tema iman yang radikal. Seperti apa itu iman yang radikal? Kita belajar dari seorang perwira Kapernaum ya. Mari kita lihat di dalam Lukas 7. Di dalam Lukas 7 dari kita baca mulai dari ayat kedua sampai ayat yang ke-10. Mungkin ada tenaga sukarela yang bisa baca buat kita. Mungkin Pak Martin atau Pak Tommy yang bisa. Saya baca boleh. Oh boleh Pak. Ayat 2. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita mulai dengan ayat yang kedua. Ya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, beberapa orang tuanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, jangan bersusah-susah,
sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan pada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Amin. Amin. Terima kasih Pak Martin. Nah, jadi saya tertarik dengan ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu. Apa yang kita petik dari teladan yang diberikan oleh seorang perwira? Dia di sini adalah seorang perwira. Seorang perwira yang memiliki bawahan. Yang dikatakan di dalam ayat 6 dia berkata, lalu ia pergi bersama-sama dengan mereka ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya, saya baca ulangnya, untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Jadi ayat 6, apa yang dikatakan perwira ini? Dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, karena dia tahu tanpa Tuhan dia bukan apa-apa. Padahal dia seorang Kapernaum, Bapak Ibu. Jadi seorang Kapernaum, dia percaya di bawahnya dia punya anak buah, dia punya bawahan yang dia bisa perintah, tetapi di sini dia tidak melihat siapa dirinya. Jadi artinya dari ayat ini kita belajar siapapun kita, apapun pangkat kita, dan apapun titel kita, jangan pernah kita menyombongkan diri Bapak Ibu. Arti di ayat ini adalah kita untuk merendahkan diri dan saling, kalau orang yang meninggikan diri, bisa saja perwira ini meninggikan diri, atau dia datang, dia merasa dengan pangkatnya yang hebat, saya harus, Tuhan Yesus harus datang, karena dia mendengar dari orang apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi dia merendahkan dirinya. Ayat yang ke-7 yang membuat saya sangat tertarik. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu, dia minta tanda, sepatah kata. Nah, kalau kita seorang Kristen, ini adalah contoh yang luar biasa. Iman yang luar biasa yang dia miliki. Dia hanya meminta sepatah kata, apakah kata puji Tuhan, kata amin, apakah kata sembuh atau pulih, yang mungkin yang Tuhan. Tetapi bukan kata-kata itu yang membuat hamba dari perwira ini sembuh atau pulih. Tetapi karena iman, percayanya begitu luar biasa. Imanlah yang dibutuhkan Bapak Ibu di hari-hari ini. Apakah kita memiliki iman radikal seperti perwira ataukah seperti Petrus? Petrus begitu di atas air kan dia bimbang, begitu kena angin sedikit. Nah, jadi di sini dalam dua kitab, di dalam Lukas dan di dalam Matius 8 dan Lukas 7 ini adalah dua contoh, dua kali dikatakan Alkitab mencatat dengan peristiwa ini yang sangat luar biasa. Dan supaya kita meneladani, karena iman, jikalau iman dikatakan seperti biji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung apa Bapak Ibu? Gunung masalah, gunung sakit penyakit, gunung kekhawatiran, gunung pergumulan, itulah yang dikatakan. Jadi di dalam secara manusia, kita hanya memiliki iman percaya kepada Tuhan. Jikalau kita berdoa, kok doa saya tidak dijawab-jawab, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, membuat kita rasanya bimbang kan? Oh bimbang, kok Tuhan ini real apa enggak sih? Mungkin kita bertanya begitu. Tetapi di sini tetap kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Nah, kenapa doa kita kadang-kadang tidak dijawab? Seringkali kita berdoa untuk apa? Tuhan bertanya. Supaya memberkati kita, apakah untuk kesombongan kita, apakah untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi iman perwira ini dia berdoa, dia memiliki seorang bawahan yang sakit, dikatakan di dalam ayat ini tadi. Seorang hambanya, saya akan bacakan kembali ayat 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit, jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Artinya dia benar-benar memiliki seorang bawahan, jadi dia merendahkan diri dan merendahkan hati. Saya teruskan, ataupun hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saya baca ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ini perkataan dari mulut Yesus sendiri. Dari antara orang Israel. Bapak Ibu tahu kan orang Israel selama 10 tahun di padang gurun melihat mujizat, melihat disertai dengan roti mana setiap pagi. Tetapi tetap bersungut-sungut, tetap mereka selalu mengeluh dan mengeluh. Tetapi dia melihat iman seorang perwira. Itulah kenapa Yesus mengatakan, tidak pernah aku dapati di ayat ini. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Itu yang Yesus katakan, Bapak Ibu. Dan ayat 10, dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatnyalah hambanya itu telah sembuh. Jadi bukan perkataan Yesus yang menyembuhkan, tetapi iman percayanya yang luar biasa. Kembali kita lihat lagi di dalam Matius 8, apa lagi yang dikatakan ayat ini? Ayat yang sama, yang juga menyembuhkan seorang yang perwira tadi adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Saya akan baca ulang di ayatnya yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia dia tidak tahan melihat penderitaan bawahannya itu, sehingga dia mendengar bahwa Yesus membuat mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa memulihkan orang yang lumpuh. Disitulah dia hanya mendengar. Tetapi Bapak Ibu di sini, perwira ini tidak perlu berjumpa, tidak perlu ketemu, tidak perlu, tapi hanya meminta tanda dari Tuhan. Iman yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Jadi di sini artinya tidak perlu tatap muka ya. Tidak perlu, sama seperti sekarang. Kita kan kalau tidak di gereja ibadah kayaknya tidak afdol tuh katanya. Tetapi di sini dikatakan adalah Allah itu maha hadir, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan di ruang seperti ini pun ada hadirat Allah. Jangan kira Allah tidak hadir. Karena dikatakan dalam firman-Nya, di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir dan sepakat. Dan artinya Bapak Ibu, jadi itu jangan pernah kita meragukan perkataan Tuhan, perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus ya dan amin, dan tidak ada istilah kata mudah-mudahan yang dikatakan sepupu kita di seberang. Tetapi di sini janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, jadi iman seorang perwira ini tidak pernah dia dapati dari orang Israel. Orang Israel itu melihat mujizat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan pesta kawin di Kana dibuat 5.000 orang boleh makan dengan 5 roti 2 ikan, melihat segala macam mujizat seperti itu. Nah, sama dengan kita sekarang Bapak Ibu. Kita percaya bukan karena kita melihat mujizat, tetapi karena kita percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu real adanya, dan dibutuhkan iman percaya yang sungguh-sungguh, dan apapun keadaan kita, kondisi kita, terlebih lagi saat ini di tengah-tengah corona yang kita tidak tahu kapan berakhir. Seperti yang saya katakan, Allah itu berbicara lewat situasi. Allah itu berbicara lewat keadaan. Supaya apa? Supaya kita semakin hari dekat dengan Tuhan. Punya hubungan intim dengan Tuhan. Yang mungkin hubungan saudara dengan saudari tidak baik, kurang bagus, akan kembali dipulihkan. Hubungan orang tua dengan anak bisa dipulihkan. Dan jam waktu kita untuk keluarga juga banyak. Untuk saling mengenal, untuk saling mengisi, untuk membuat mesbah di keluarga. Itulah hari-hari ini yang Tuhan mau. Supaya apa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu kapan hari kedatangan Tuhan yang kedua. Artinya,
kita tetap hidup dalam pertobatan. Pertobatan sungguh-sungguh dan percaya menaruh harap kepada Tuhan. Itulah yang saya katakan iman yang radikal. Yang radikal. Benar-benar kita percaya dengan Tuhan. Apapun seperti Ayub tadi dikatakan ya, yang siapa Pak Tommy ya tadi. Ya. Ayub luar biasa mengalami penderitaan, mengalami dari sakit penyakit, dari orang yang luar biasa, orang yang diberkati luar biasa, sampai akhirnya jadi orang yang tidak tahu arah lagi keadaannya. Tetapi dia punya iman, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita tidak sampai seperti Ayub, Bapak Ibu. Kalau seandainya di antara kita seperti Ayub, saya tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kita tetap percaya dengan Tuhan Yesus? Tetap datang kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, atau bagaimana? Atau kita lari, atau kita kecewa, atau kita kepahitan dengan Tuhan, Bapak Ibu, atau kita kesal. Sepertinya Tuhan tidak ada tuh, sepertinya Tuhan tidak jawab saya, atau banyak hal yang membuat kita bisa lari. Tetapi di sini Tuhan mengatakan tetap percaya mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan kondisi kita, bahkan terlebih lagi hari-hari ini, Bapak Ibu, ya saya bilang banyak hal ya, saya mau cerita sedikit. Jangan pernah ada kepahitan di antara kita, baik orang tua dengan anak. Tetaplah kita percaya, minta Tuhan memulihkan, mengangkat segala beban pergumulan. Bahkan saat-saat ini yang kita tidak tahu adalah waktu Tuhan, mumpung ada waktu kesempatan Tuhan beri untuk kita berdamai seorang akan yang lain. Itulah artinya kenapa kita selalu ada komunitas seperti ini, komunitas di ruang Zoom. Kita boleh mengenal satu dan yang lain. Kita boleh saling mengisi, kita boleh saling mendoakan, kita saling memperlengkapi. Yang tadinya imannya mulai rasanya, waduh, kok rasanya capek ya, saya berdoa kok nggak dijawab-jawab. Yang tadinya di situ mulai, dan artinya kita saling kembali diingatkan lewat firman Tuhan, supaya kita kembali memiliki iman percaya, dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau bilang di sini, jangan pernah kita berpaling daripada Tuhan, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk percaya. Karena kasihnya bukan, karena dikasihi Tuhan bukan karena Tuhan melihat rupa kita, tapi melihat hati kita yang sungguh-sungguh, percaya dan berharap. Dan biarkanlah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Biarkan kuasanya Tuhan yang selalu berkarya dalam hidup kita. Terlebih lagi kita tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Saat ini karena kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi intinya Bapak Ibu, iman yang dimiliki seorang perwira, imannya tidak sia-sia. Karena itu ada kepastian untuk percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Tuhan tidak ingkar janji. Tapi kalau manusia bisa ingkar janji, Tuhan tidak pernah seperti itu, karena Dia Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan kita jawaban, walaupun itu kelihatannya lamban, tapi ada hal yang menjadi penghalang. Kenapa kok jawaban doa kita seperti itu? Tetapi ada yang Tuhan mau, karena apakah kita tetap, pertanyaannya apakah kita tetap berharap? Karena manusia itu kadang-kadang suka akan hal yang instan, Bapak Ibu. Ya. Tuhan suka akan proses. Kenapa kita diproses? Supaya kita jadi memiliki pribadi yang dewasa menurut Tuhan, bukan menurut kita. Dewasa dalam segala hal, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, dan tahu supaya kita menyelami Tuhan, supaya kita tahu isi hatinya Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan mau kita perbuat, kita lakukan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau. Lewat kenapa Tuhan sepertinya lamban menjawab. Ada juga yang doanya cepat dijawab. Ada juga kok lama sekali. Jadi intinya janji Tuhan, doa ditepati adalah tepat pada waktunya. Amin. Tepat, tidak juga terlalu terlambat. Jadi ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Beranikah kita memiliki iman seperti perwira? Luar biasa. Memiliki iman yang sungguh-sungguh seperti ini? Jadi jawab saja, tapi dijawab di dalam hati masing-masing Bapak Ibu. Saya akan lakukan, katakan demikian. Saya akan memiliki iman kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Dan supaya pengorbanan tidak sia-sia. Tidak dengan apapun kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Tidak bisa membalas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di atas kayu salib kan. Jadi artinya kita hanya diminta untuk percaya sungguh-sungguh. Percaya benar-benar. Menyerahkan setiap beban pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ya mungkin di tengah-tengah corona ini usaha juga kelihatan mulai menurun, kita tidak tahu harus berbuat apa, tidak ada lagi selain kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu.
Selain kita berserah, berharap. Jadi saya mau bilang, bangun pagi jangan pernah yang kita ambil handphone. Kita lihat ada chat siapa nih, ada apa. Tapi apa yang kita lakukan? Kita datang kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Maria? Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Dia mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Jadi itulah teladan dari dua ini. Teladan iman, percaya, menaruh harap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun kita tidak harus ke dalam gereja. Karena diri kita lah gereja itu. Kita lah bait Allah itu, Bapak Ibu. Dan kita percaya kuasa Tuhan, janji Tuhan itu iya dan amin. Maka akanlah beban, kekhawatiran kita, apapun kondisi kita, apapun keadaannya. Saya mau bilang sekali lagi, Tuhan tidak pernah dengan sesuatu yang instan. Tetapi dia selalu berbicara lewat situasi, dan itu harus ada proses yang Tuhan mau. Itu yang luar biasa, supaya kita teguh, kuat, dan teguh di dalam iman harap kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri renungan malam hari ini, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bisa berbagi, bisa membagikan firman Tuhan, dan saya harapkan sekali lagi Bapak Ibu, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita hadapi hari-hari ini, kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Kita tetap harap kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Seperti apa yang dilakukan iman perwira ini, karena kita memiliki iman itu sangat-sangat luar biasa. Karena alat komunikasi kita kepada Tuhan adalah doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Baik Bapak, saya akan akhiri renungan singkat ini dengan kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Bukan kebetulan siapapun kami, berapapun jumlah bilangan kami yang hadir di ruang Zoom ini Bapak. Kami percaya biarlah kami diberkati, dipulihkan Tuhan. Engkau melihat kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu beban dan pergumulan yang kami miliki. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Abah ya Bapa. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa kami Tuhan. Tetapi kami percaya apa yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari. Semuanya Engkau yang memberikannya dengan cuma-cuma. Ini kami Tuhan, ajarkan kami untuk selalu taat dan setia kepada Engkau. Ajarkan kami selalu memiliki iman yang teguh hanya kepada Engkau. Karena kami percaya Engkaulah jawaban atas segala-galanya. Bapa, setiap kami ada di ruang Zoom ini, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami perbuat, kami lakukan dengan kedua tangan kami Tuhan. Tentu tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya menghasilkan buah. Kami juga Tuhan menyerahkan segala sesuatunya dimanapun Kau tempatkan kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi alat, menjadi garam dan terang Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Akan kepada host. Terima kasih.